sebagai Islam, ya kita hanya mendengarkan dari Al-Quran itu. Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka mencampur adukkan. Ada di antara mereka yang tidak mengerti kitab, melainkan hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Mereka menulis sendiri dari tangan mereka sendiri, karangan mereka sendiri, hasil rekayasa mereka sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah, hanya untuk mendapatkan kemudian keuntungan. Nah itu. Jadi ya derita mereka, mau dia palsu, mau dia asli, yang jelas sebagai apologet kita menyadarkan mereka ini loh, suplai vitamin ke otak kalian bahwa Yesus mengatakan tanda itu adalah tanda angkatan jahat. Barang siapa yang percaya kepada tanda itu berarti dia adalah bagian dari angkatan jahat. Menurut siapa? Menurut Bible. Matius 23 nomor 36 juga dikatakan seperti itu. Dan dikatakan juga dalam Matius 12 nomor 48, nomor 43 sampai 45. Itu jelas itu. Dalam Matius 12. Jadi kayak mana ceritanya mereka ini? Larinya mau kemana mereka ini? Angkatan jahat terpenuhi. Orang-orang yang tidak lolos dari neraka terpenuhi. Itu dalil mereka yang mengatakan. Bukan kita. Dalilnya. Kalau Al-Quran kan sudah sangat jelas. Al-Quran sudah menghukum mereka dari perkataan mereka aja sudah dihukum oleh Allah. Apalagi perbuatan, tindakan mereka. Perkataan mereka saja yang mengatakan Nabi Isa disalib, dibunuh, itu sudah dihukum. Apalagi kemudian ketika mereka mengimani itu, mempraktekkan itu. Dan itu bisa kita lihat cerminannya di Matius 23. Nomor 23, nomor 1 sampai nomor 36 bahkan. Yesus mengutuk, Yesus mengumpat orang-orang keturunan daripada penyalib Nabi. Lalu bagaimana mungkin kemudian perbuatan yang dikutuk oleh Yesus sebagai orang yang tidak lolos dari neraka justru dijadikan sebagai jurus maut untuk keselamatan. Coba teman-teman yang muslim baca Matius 23 dari data 1 nomor 36. Endingnya itu di data 30, 32, 1 dan 36. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itu kata Yesus. Kata Yesus. Kalau di Al-Quran jangan dibilang innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jangan dibilang. Kalau di Bible Matius 7 nomor 22 23. Di mana lagi? Matius 23 nomor 15. Di mana lagi? Matius 23 nomor 35. Sorry, 34. Jelas itu. Kau bilang saya congor, naik sini. Mari kita uji, Bung. Kita saudara, setanah dan setanah air. Naiklah ke sini, kita berdiskusi. Nah, katanya bahas Alkitab. Saya nggak bahas Alkitab, saya bahas Bible. Nah, inilah saya katakan kalian itu bahlul kitab. Membedakan antara Alkitab dan juga Bible Anda susah. Alkitab itu firman Allah. Anda percaya Allah. Anda sudah menyembah kepada Allah. Kalau Anda tidak menyembah Allah, kenapa Anda mengatakan kitab Anda adalah Alkitab? Kan lucu. Lucu kan? Tidak menyembah Allah, tapi menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Parah kalian itu. Memalukan. Alkitab itu sumbernya cuma satu, yaitu Allah. Itu Alkitab. Anda menolak Allah, tapi Anda menamai surat kabar dari barat itu dan sebutan Alkitab, kan lucu. Ketika Anda mengatakan kitab Anda sendiri yang Anda bahas, justru saya membahas kitab saya. Failul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Itu sedang membahas surat kabar dari barat. Al-Quran ketika saya membahas tentang agama Anda, tentang Tuhan Anda, ketika membahas tentang agama Anda, itu saya sedang membahas Al-Quran. Karena cakupan Al-Quran adalah termasuk ajaran-ajaran terdahulu. Itu yang dibahas oleh Al-Quran. Seperti reformasi membahas Orde Lama, Orde Baru. Jangan panik. Makanya kalau bisa buat lagi sekte baru. Bikin lagi agama baru kalian. Baru bisa dikatakan. Udah Baru bisa jangan lagi. melulu lo Jumah. Sembayang ke lu. Nek, tarik napas dulu, tarik, buang, tarik, Kristen Indonesia panik kan? Sholat 5 waktu lah. tarik, Baru pelan-pelan, tahu Bu sholat. supir, tarik, Ini buang, ribut terus. tarik,
buang. Masuk ke Alkitab. Tenang, orang tenang. gila. Alkitab lagi dibilangnya. Mama, Alkitab lagi nih. 5 waktu Mama. Bu, naik-naik, jangan kejang-kejang ya. Sabar, Bu, sabar. Lo ribut di TikTok. Alkitab lagi dibilangnya. Mulutnya diselaraskan dulu sama akal kalau naik ya, Bu ya. Guru Diam, teroris diam, Bu, ini. diam. Guru teroris penbenci penabur kebencian. Kamu tuh teroris, kau, Sabar, ISIS. sabar. ISIS Tarik itu. napas Ini pelan-pelan. kenapa ini anak-anak Paulus begini semua ya? Tahu, toh. Diskusi Ibu sudah main aja, terong diskusi ya? aja, diskusi aja. Kan agama diskusi juga aja, Bu. masih Diskusi. Aku Diskusi. buka kitabku, kau buka Quranmu. Jangan Oke. jadi yang kitabku kau bahas-bahas. Oke, ayo. Kamu Ayo. buka Bible, saya Bagaimana buka. tentang poligami? Itu dulu terangkan biar pintar orang ini poligami. Oke, oke. Yo. Di dalam kitabmu diceritakan Yesus mengajarkan poligami. Gimana dong? Jadi itu mana ada ajaran begitu? Lu. Yesus Kau pernah mengajarkan nggak poligami. kau, Gimana tuh? pesantren Yesusnya Jangan yang pesantren mengajarkan kau. poligami, Mbak memerkosa Ruth. anak-anak pesantren? Gimana ceritanya Ya nih? kan? Yesusnya mengajarkan poligami, gimana dong? Nggak ada itu, nggak ada diajarkan itu. Kalau ada Bahkan gimana? diajarkan Di mana ajaran larangan poligami di kitabmu itu mana? Justru Yesus mengajarkan untuk berpoligami. Jemaah yang sudah dibersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Justru Loh. kamu yang melanggar-langgar. Loh, Jadi dipersatukan kau Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia katanya. Sebelum mau memisahkan. Jadi yang jemaah. Anda anggap Tuhan itu Kalau pendeta. kau lihat yang cantik-cantik kayak gini, lihat dulu. Yesus mengajarkan poligami dalam Lukas 18 nomor 28, 29, 30. Tuh. Ajaran poligami tuh dari Yesus. Jangan pergi dulu. Tapi Yesus mengajarkan poligami kepada kaumnya, umatnya, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan bukan kaumnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus, gitu. Di dalam Lukas 18, Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau." Kata Yesus kepada mereka, Iya, dia banyak. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia menerima hidup yang kekal. Barang siapa yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan lipat kali ganda." Berarti poligami. Yesus mengajarkan poligami. Dan memang betul Yesus itu juga berasal dari hasil keturunan poligami. Daud ya memiliki 4 istri. Yakub memiliki 4 istri. Dari keempat istri Yakub melahirkan 12 suku Bani Israel. Jadi 12 suku Bani Israel itu berasal dari hasil poligami. Yesus berasal dari istri ketiga. Jadi kalau Yakub tidak poligami, mati dia. Dan semua penulis Bible, Nggak ada. semua penulis Bible, poligami. Yesaya, Daniel, Pengkhotbah, apalagi Kidung Agung, Amsal, itu Jangan semua dari Alkitab. berasal, dengar, itu semua berasal dari anak-anak hasil poligami. Nah, kalau Poligami Al-Quran dulu. dengar, Poligami kalau Nabi Yakub ini tidak poligami, maka anak-anaknya tidak ada yang menulis Bible, tidak ada yang menulis Perjanjian Lama. Kalau Yakub tidak poligami, Kristen tidak punya kitab Perjanjian Lama. Gitu. Kasihan kan? Bahkan Jangan dari Alkitab. kalau tidak ada poligami, Dari Al-Quran. bahkan kalau tidak ada Aku mah poligami, tahu kalau- bahkan kalau tidak ada poligami, tidak ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada Tuhanmu, tidak ada dewamu. Gurunda. Iya. Kalau di Kristen Dari itu ajaran Alkitab. Paulus itu mengajarkan bukan poligami memang, Versi Al-Quran. tetapi pernikahan sesama jenis.
Ini ajaran Paulus diberkati oleh gereja. Buktinya Itu ada, mah di ayatnya Jawa. ada, perintahnya ada. Di Jadi Jawa Anda itu menolak poligami, tetapi pernikahan sesama jenis Anda terima. Mantap. Otak Itu mana otaknya? Mas Mati kita Melita Ji, di mati. Jawa. Yang men- Al-Quran mengatakan yang begini, yang menikahkan Ibu Ruth. juga Ustadz. Ibu Ruth, begini di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hibtum allan ta'adilu fawahida. Hanya di Islam yang diperintahkan cukup satu istri. Maka apa kata Al-Quran? Maka nikahilah cukup satu orang saja. Ini fawahida. Fa in hibtum allan ta'adilu fawahidu. Fawahida, sorry. Nah, itu di Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Sekarang tolong tunjukkan di kitabmu cukup satu istri, ada nggak dalilnya? Baca Joshua itu ada apa yang dibersatukan Tuhan. tidak Ada bisa nggak dipisahkan dalilnya cukup manusia. satu istri di Bible? Tunjukkan. Iyalah. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Itu. Kita kasih Siap. Ibu Ruth waktu 3 hari untuk menunjukkan satu dalih di dalam Bible. Ngapain 3 hari? Perintah untuk menikah cukup satu istri. 1, 2, 3. Yang lain diam. Anakku begini Juma, kita kan diskusi. Terangkan dulu poligami kok jadi dari Alkitab. Kamu jangan dari dari Al-Quran. Biar belajar orang poligami. Ayat-ayatnya poligami itu ayat berapa Juma? Ada ponakanku mau poligami. Nggak mau Coba mana ditosbol? ayatnya? Ditosbol nggak mau. Iya. Apa tospol? Kalau ditosbol nggak mau dia. Nggak ada kan? Nggak ada Disuntik dalilnya. kebiri dia, ya. Nggak ada Daripada dalilnya. poligami suntik kebiri aja dia. Di Al-Quran mengatakan cukup satu istri. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Mana? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan di dalam kitabmu cukup satu istri, mana dalilnya? Nggak ada. Berarti yang berpoligami itu bukan melakukan firman Al-Quran itu bukan? Itu solusi, tapi perintahnya cukup satu istri. Kalau kalian sanggup untuk adil, boleh lebih dari satu. Tapi perintahnya kata Allah, dan saya yakin kamu tidak akan mampu untuk berlaku adil. Maka fa in khiftum alla ta'adilu fawahida. Maka cukup satu istri. Itu perintah. Nah sekarang mana di dalam kitabmu perintah satu istri? Ada nggak? Berarti goblok dong si Somak yang bilang itu kawin satu lagi, kawin satu lagi. Goblok Saya dia mah. sedang berdiskusi denganmu, bukan dengan Ustadz Somad. Kamu dengan saya, Pendeta Zuma. Tolong tunjukkan kepada saya kemudian dalil dalam Bible cukup satu istri, mana dalilnya? Ada di situ, baca-baca aja semua. Ada rutin di kau situ, baca Alkitab. ada di situ, ada di situ. Giliran kita bahas Bible, teriak dia, ngapain kau bahas-bahas Bible terus? Padahal kita lagi bahas Bible itu karena kita cari ayatnya, dalihnya cukup satu istri. Dan kita belum temukan. Udah dibalik sana, balik sini, dicari dari belakang, dari depan, dari atas. Enggak ada dalilnya. Kenapa kalau Mana dalilnya cukup satu istri? Dalam kitabmu mana? berarti yang poligami itu ucing goblok dia ya kalau nggak ada dia disuruh dia Al-Quran. Berarti dia. kakeknya Yesus goblok dong ya? Karena kakeknya Yesus poligami. Kena kan? Ayo, gimana dong? Ayo. Berarti Yesus yang berasal dari hasil itu poligami. orang gila itu. Berarti Yesus Kalau itu nggak berasal ada dari ayatnya. goblok, orang goblok. Lucu orang ini. Yesus itu berasal dari hasil poligami. Berarti Yesus berasal dari keturunan orang goblok. Bahaya loh itu. Dan Nggak boleh tuannya lo ngomong kayak gitu. dan tuannya bisa-bisa jadi goblok. Nah, nggak boleh lo kayak gitu. Ibu Ruth, terus. Nggak boleh kayak begitu, Bu Ruth. Jangan menghina Yesus, nggak bagus. Yesus tanpa poligami nggak ada. Oke? Akibat daripada poligami, ada kitab Tanak, ada kitab Perjanjian Lama. Kalau tidak ada poligami, siapa yang mau menulis Perjanjian Lama? Siapa? Nggak ada. Yakub punya istri 4 hasil poligami. Dari anak-anaknya hasil poligami inilah yang menulis kitab. Berarti ustaz goblok yang poligami goblok itu. Berarti Yesus itu keturunan orang goblok. Gak boleh kau menghina kayak gitu, gak boleh. Gak boleh. Itu ustaz poligami. Artinya gak boleh. Gak boleh. Kenapa? Udah diturunin aja ini orang penghujat Nggak kayak punya gini. otak memang ini perempuan ini. Kayak gitu diskusi.
suaminya keluar rumah, ya kan? Dilarang nikah, ya dihantam kambing di luar, belum cuci senjata masuk, hantam dia, makanya dia rasa-rasa kambing otaknya. Emang mereka ini Ini orang Kristen harus tahu ya, kalau makanan-makanan yang diharamkan aja dimakan, maka wanita-wanita yang haram untuk digagahi pasti digagahi. Karena nggak ada kaidahnya. Mana kaidahnya? Cukup satu istri ada nggak dalam Bible? Nggak ada itu. Makanan haram dimakan, wanita haram, kira-kira Diembat. mereka tahan? Oh Diembat. iya, orang masih bisa nahan perut dari lapar, bisa. Tapi kalau si Ucok ngamuk, kira-kira orang-orang Kristen yang makan babi, makan anjing, makan monyet, makan biawak, makan buaya, makan kuda nil, makan gajah, itu bisa nahan nafsunya. Sementara spermanya itu berasal dari saripati makanan-makan yang mereka makan yang begitu panas, yang begitu dahsyat. Kira-kira kalau si Ucok ngamuk, mereka bisa, oh cukup satu istri saja, nggak boleh aku ngapa-ngapain. Nah, kalau dia lagi syahwat, istrinya haid, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh dua istri, nggak bisa tahan dia punya makanan. Apa yang terjadi kemudian? Lubang pintu dihantamnya juga gitu. Para kali lah. Justru itu ada pabrik kondom karena kalian buat. Untuk apa itu? Pabrik kondom kalian buat. Untuk apa? Untuk apa kalian cetak yang kayak gitu-gitu? Untuk apa? Siapa yang memberikan angan-angan sampai kalian bikin pabrik kondom? Untuk apa? Jangan munafik, satu istri, tapi lubang banyak. Munafik kalian itu emang. Di Islam alhamdulillah, ketika umat Islam itu kemudian mau melakukan dengan wanita lain, ada caranya, dihalalkan kemudian. Yang penting mereka bisa berlaku adil. Nah sekarang kalian gimana caranya? Kalian pingin kali, tapi bukan istri kalian. Solusinya apa? Solusinya ngapain kalian? Apa lu pikir syahwat umat Islam itu lebih tinggi dari kalian? Oh enggak lah. Umat Islam makannya ikan, umat Islam makannya makanan-makanan yang ya memang sifatnya kodrati untuk manusia. Yang kalian makan babi, anjing, ular, biawak, kodok, kuda nil, apalagi jerapah, apalagi Buaya. dinosaurus, buaya, kura-kura, apalagi padale, apa ada lagi? Apa lagi yang bergerak yang kalian tidak makan? Amporo, kalau amporo. Amporo kalau dia makan, apa lagi? Cicak kalau perlu, kuda nil, Pararang. apa lagi? Pararang, kapal selam, pesawat tempur, kalian makan semua. Kemana perginya sperma kalian itu? Kemana perginya? Kemana perginya? Jangan munafik lah kalian. Cukup satu istri, ya betul. Sekarang kalau kita lihat berapa banyak angka cerai, mana tinggi cerainya? Islam atau Kristen? Yang sesuci kalian satu istri. Parah kali lah. Sedangkan di Kristen itu boleh cerai asalkan salah satunya berzina atau dua-duanya. Nah kita lihat ternyata banyak yang bercerai. Berarti mereka bercerai karena apa? Nah, Karena Karena zina. bersinah. Berarti kitabmu tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan kemanusiaanmu. Oke? Boleh kitabmu kau mengatakan bahwasanya kitabku melarang dua istri. Tetapi faktanya kau jadi binatang kan? Kalau di Islam boleh dua istri, boleh tiga istri. Mereka menikah, mereka nggak jadi binatang. Jadi binatang itu yang menggagahi lawan jenisnya tanpa halal. Berarti zina. Kalau di Islam kagak. Macam Bang Suma nih, ya mau menikah lagi, diizinkan oleh istri dan mampu kemudian untuk adil, nikah halal. Nah sekarang kalian tidak diizinkan istri, tidak diizinkan oleh agama kalian. Lalu ketika kalian mau bersama dengan perempuan lain selain dari istrimu, apa yang kamu lakukan? Puasa Bang Suma. Pingin kali ku tampar muka kau pakai sendal. Macam ku tidak tahu aja kelakuan kalian. Kami kalau melihat wanita,
Kami kalau melihat wanita Bang Suma, kami tundukkan pandangan kami Bang Suma. Kami berzikir. Kami istighfar Bang Suma. Tuyul, manusia tumpul otak. Macam nak ku tahu aja kelakuan kalian. Saya ini juga orang kantoran, saya orang dinas, saya paham. Staf saya juga, karyawan saja banyak oten. Begitu ada dinas luar negeri, luar daerah, wah. Woi, Merdeka! Kenapa rupanya kau senang kali? Gak batal kau pergi? Janganlah Pak, saya lah yang berangkat ke sana. Kenapa rupanya? Suntuk kali aku tinggal di kota ini. Mamanya anak-anak itu aja terus di WA. Maksud lu apa? Ya biasalah Bang, kita masih muda. Oh gitu. Tau-taunya sampai di sana betul. Pulang-pulang di belakang kuping, bahkan di gusinya pun ada bekas cupang. Di pelupuk mata, ketika dia terbuka matanya gini, enggak kelihatan cupangnya. Begitu dia tutup mata, cupang di pelupuk kelihatan. Tuyul, kampret, munafik. Satu istri, tapi botolmu itu dinikmati semua orang. Tuyul. Datang istrimu, datang kemudian istrimu, aku tuh dalam rumah tanggaku tuh setia, kami tak boleh gini. Tapi setiap ada pertengkaran, kau dari mana? Ini parfumnya siapa? Ini bekas rambutnya siapa? Ini siapa? Kau transfer kemana? Ini kenapa namanya nama perempuan? Ini begini. Harusnya sudah tak ada yang kayak gitu-gitu dalam agamamu. Harusnya. Kalau itu berasal dari Tuhan, harusnya. Tapi apa faktanya? Tetanggaku ribut. Wallahi, tetanggaku ribut. Suaminya nikah lagi. Anaknya nikah juga. Anaknya nikah lagi. Anak sampai aduh alamak. Heran aku lihat kalian. Inilah yang disuarakan. Ada poligami. Demi Allah, lillahi ta'ala. Ini tetanggaku Islam mayoritas. Tak ada yang poligami. Justru yang poligami itu yang membenci poligami. Itulah artinya agamamu itu tidak masuk akal. Tidak rasional. Kalau di Islam mampu silakan. Yang penting istrinya ridha. Kalau tidak ridha, kamu menikah berarti tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Tapi daripada kamu berzina, mending kemudian kamu nikah. Daripada kamu berzina. Gitu, tanggung dosanya sendiri. Tapi dosa zina minimal kamu sudah tidak lakukan. Tapi melahirkan dosa lain, apa itu? Nyakitin istri pertama. Mau? Mau? Enggak Bang Suma. Ya sudah, didik istrimu menjadi wanita soleha supaya dia ikhlas mencintai Allah jauh lebih daripada mencintai dirimu. Itu baru betul. Ini enggak. Oh, di Islam poligami bisa. Hambat sana, hambat sini, anak terlantar. Bukan kayak begitu. Emang Rasulullah kayak gitu? Enggak. Rasulullah enggak kayak gitu. Tidak boleh kemudian Anda melakukan sesuatu hal yang tidak dicontohkan. Makanya dalam Al-Quran itu fa'in khiftum allan ta'adilu fawahida. Wah, indah kali. Cuman Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Nah, kalau di kalian ada enggak? Ada. Enggak ada. Bahkan di Bible Perjanjian Lama milik kalian itu ya jelas sekali. Sarah itu difitnah dengan mengatakan Sarah poliandri. Kan kejam kali. Entah itu betul atau tidak, karena kita nggak lihat lagi kitabnya Nabi Musa kan. Tapi yang tertulis di Perjanjian Lama itu yang terjadi. Poliandri coy. Iya kan? Iya kan? Nah, itulah dia. Jadi jangan sosokan kalian tuh. Di poliandri. Bagus kalau cuman suamimu yang selingkuh. Ya yang saya tahu sih, yang saya dengar-dengar sih, laki perempuan sama aja. Gitu loh. Udahlah ya, teman-teman, di sini lagi azan, silakan dilanjutkan. Silakan. Assalamualaikum Bang Andi. Pak siapa ini? Kaprio. Yang jelas gini loh ya. Mereka ini kalau dalam hal untuk menista menghujat ahlinya dia, pokoknya tabrak terus. Yang penting Islam itu jelek. Nah, Ibu Ruth, kalau kamu nggak suka Islam, pergi aja ke Burundi, tinggalkan Indonesia.
Kenapa? Karena yang kau tuhankan itu tidak ada kontribusinya di republik ini. Yang kau tuhankan itu, yang kau tuhankan itu kontribusinya hanya merusak akal, merusak moral. Karena lu tahu sendiri bintang timur yang kau sembah itu hanya membuat orang happy, merusak. Orang berjudi, bintang timur pengaruhnya. Orang mabuk, bintang timur. Orang memperkaos, bintang timur. Membunuh, semuanya bintang timur, gitu loh. Inilah kalau Ibu Ruth ini sudah dirasuki Lucifer gitu. Ustadz kita disebut yang aneh-aneh. Diskusinya cenderung menista. Padahal kalau dia pelajari Bible-nya, betul kata Bang Juma tadi. Kalau tidak ada poligami, kau nggak punya Tuhan loh. Karena Tuhanmu makhluk. Cek coba, ada nggak di Bible-mu itu sampai ke Bunda Maria itu keturunannya nggak poligami, poligami gitu. Jadi orang-orang kayak gini cukup satu istri juga disuruh cari ke Banyu mah nggak dapat. Bercerai juga nggak boleh kecuali Sinda. Lihat statistik perceraian, ada nggak Kristen? Banyak. Ya kalau Ibu Ruth, teman-teman Kristen tidak suka poligami ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Cukup satu istri, simpanan di mana-mana kan gitu. Lihat aja pelaku-pelaku pembuat film-film kayak gitu. Rata-rata bersalib toh. Yang kayak gitu maksudnya. Jadi kalau diskusi itu lebih baik bertanya, mendengarkan, bijak gitu loh. Begitu juga sebaliknya, Anda jujur, ya kami juga bijak memaklumi karena memang agama Anda itu sangat berbeda dengan keyakinan kami. Ya cukup saling mengerti satu sama lain, itu toleran namanya. Tapi kalau ada embek begini, ya anak domba, ya kenapa embek diberi gelar kepada Tuhanmu? Kan aneh juga kalau binatang diberi gelar kepada Tuhan. Tuhan diberi gelar anak domba. Anak domba itu... Tujuh lagi. Hah? Jadi aneh-aneh aja gitu loh. Gelar Tuhannya diomongin terus. Gelar Tuhannya dimakan tiap hari. Jangan-jangan kalau dia makan domba, dia makan Tuhannya gitu loh. Inilah resikonya. Setiap kau mengeluarkan kata-kata kotor, apapun itu ocehanmu, ledekanmu itu, semua tersandarkan yang ada di Bible-mu. Kagak ada itu kata-kata kotor, pasti ada di Bible-mu. Coba aja coba berkata-kata kotor. Kata guguk, ada. Tuhanmu itu mengucapkan itu. Kata bodoh, ada. Sundel, ada. Birahi, ada. Tokai, ada. Minum kencing sendiri, ada. Semua yang jelek-jelek itu di Bible ada. Onan, onani, ada. Apa lagi? Yang kotor. Birahi, ada. Biji. Semua ada gitu loh. Buat sakar kuda, ada. Sundel, ada. Semua ada gitu loh. Jadi Ini Bang Andi, ya silakan. mereka Ini itu siapa lagi nih? alergi ya dengan poligami. Seakan-akan memusuhi poligami, tetapi tidak Herman mereka ketika melihat Wowo dengan Wowo kawin. Di mana itu Bang Andi? Wowo dengan Banyak. Wowo kawin, mereka tidak Herman. Padahal yang memberkati semua itu adalah pendeta. Lalu diperintahkan di dalam isi Bible mereka. Kenapa mereka tidak protes itu? Gak boleh lah. Masa dengan Wowo, Wowo dengan Wowo, Wewe dengan Wewe. Mestinya mereka ini kalau masih punya kepala, masih punya hati nurani, ngamuklah, koreksi intern. Kenapa kalian itu berebut?
Kenapa kalian pecah? Itu dulu. Hanya ada satu tempat ibadah di muka bumi ini. Ya, saya ulang ya. Hanya ada satu tempat ibadah di muka bumi ini dipergunakan, dilegalkan. Ada jeruk makan jeruk. Direstui jeruk kawin dengan sesama jeruk. Yaitu rumah ibadahnya Ibu Ruth. Yaitu gereja. Cuman gereja doang yang dipakai jeruk makan jeruk. Ulangin dulu lah. Diulang ya. Ya diulang jeruk. Hanya ada satu rumah ibadah di dunia ini dipakai melegalkan ya jeruk makan jeruk. Dilegalkan, yaitu rumah ibadahnya si Ruth, yaitu gereja. Mestinya kalau Anda punya otak, kalau punya akal, mestinya itu yang kau protes, teriak-teriak lah. Kurang ajar pendeta. Kurang asam, merusak moral. Merusak nama gereja. Tapi enggak. Kata dia apa? Bodoh amat. Yang penting gua mau serang muslim dengan berbagai cara. Ini namanya tidak ada keseimbangan di dalam berpikir. Kenapa? Karena bintang timur sudah merasuki kalbu. Lucifer sudah merasuki kalbu. Lucifer membisiki Ibu Ruth. Tenang aja. Yang begitu kan nikmat. Yang begini kan surga dunia. Pokoknya kata Lucifer nih Ibu Ruth, kau tiap hari keluarkan kata-kata kotor dimanapun kau berada. Tenang aja Ibu Ruth. Lucifer mendampingimu sepanjang masa. Tuh. Tuh kerjanya Lucifer tuh. Mestinya Kristen-Kristen ini introspeksi diri dulu. Menyeranglah ustadz, menyerangnya ini. Nggak lihat pendetamu itu banyak menghamili para biarawati. Biarawati yang mengalami musibah, pelakunya pasti orang dekat. Nggak mungkin saya. Nggak mungkin Bandalbo. Pasti orang dekat. Siapakah itu? Pastore. Benar apa benar? Benar. Betul. Kagak mungkin saya. Pasti pelakunya Pastore. Kenapa itu nggak diprotes? Didiamkan. Kasus di Surabaya. 15 anak dihajar habis oleh seorang pendeta. Kenapa itu nggak diteriakin? Padahal kalau kami ini muslim, kami tidak pernah menganggap bahwa yang dia lakukan itu adalah ajaran Kristen. Ini murni personal, oknum. Tapi sebenarnya sih kalau mau dikorelasikan, ya kita bisa. Tapi kami muslim tidak diajarkan untuk menuduh sembarangan. Tapi mereka tidak. Umat muslim melakukan kesalahan. Itu ajaran Islam. Giliran ada perang salib. Giliran datang Belanda memperkaos saudara-saudara kita seiman. Itu oknum. Oknum 350 tahun. Membangun gereja. Menerjemahkan Bible ke bahasa lokal. Itu oknum 350 tahun. Ini kagak mau dia bahas. Itu kan politik. Nggak ngerti dia 3G. Gold, glory, dan gospel, coy. Samping dia menjajah, dia membawa Bible juga. Membangun gereja. Kerja paksa. Memperkaos. Jadi yang Anda pegang itu adalah warisan dari Belanda. Yang ada pegang terjemahan itu warisan dari Belanda. Belanda datang ke Nusantara itu nggak rekreasi, coy. Belanda datang ke Nusantara itu merampok, memperkaos, kerja rodi, bangun gereja, bawa misionaris.
meninggalkan lembaga Alkitab Hindia Belanda tahun 1954 kalau nggak salah diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ada penyerahan, ada kesinambungan LAI dengan Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda ada kesinambungan dari Inggris. Dari Inggris ada kesinambungan dari Portugis. Portugis dulu, baru Inggris, baru Belanda, baru LAI yang megang itu. Dalam masa transisi di waktu itu tahun 1945, LAI ingin kemarin waktu itu ingin menerjemahkan kembali, ingin mencetak ulang peninggalan Belanda. Karena waktu itu Indonesia belum memadahi percetakannya di masa transisi itu, LAI masih dikontrol oleh Belanda. LAI waktu itu masih dicetak di Belanda, dikirim ke Indonesia, dipakai di LAI. Masih terkontrol. Hanya tahun-tahun ke depan saja LAI sudah bisa mandiri. Di zaman-zaman itu LAI masih dikontrol. Lu pikir Belanda keluar masih nggak ngontrol masih. Jadi buktinya LAI ini tuh masih hadiah dari Belanda, ini nggak bisa dipungkiri coy. Jadi Ibu Ruth ini isi kepalanya itu nenek moyangnya dari Belanda. Ditanamkan ajaran babi, ajaran pembunuhan, ajaran memper kaos, ajaran menista Ibu Ruth ini. Karena memang hadiah dari Belanda. Makanya di hari kemerdekaan ini, mari kita bersatu membangun bangsa ini. Kita semua berada di naungan merah putih. Yang lalu biarlah berlalu, nggak usah ngungkit-ngungkit lagi. Kenapa? Karena ini kita menyongsong masa depan, membangun bangsa ini bersama-sama. Ada namanya toleransi umat beragama. Itu juga bersumber dari ajaran Islam. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Anda sopan, kami segan. Anda brutal, ya kami injak lehermu, gitu loh. Kami Islam ini tidak boleh mengalah, harus melawan. Tapi kami orang yang paling toleran. Anda baik, kita bersahabat. Anda brutal, kami SP1, SP2, SP3. Anda masih berbuat demikian, ya kami hajar. Ya, Andi. Ya. Itu kan kalender kan sudah dirubah dari kenaikan Isa Al-Masih jadi kenaikan Yesus Kristus. Nah, gimana gini kita usulkan 17 Agustusan ini, Oten nggak boleh ikutan. Nah, caranya gimana Bang Andi? Ya kalau itu juga terlalu banget Bang. Kan warisan penjajah, penjajah mana ada boleh ikut 17 Agustusan. Paling jadi penonton gitu. Mereka ini Bang, dalam hal ini dia itu di mana-mana nikmat dia ada di situ. Tapi di mana-mana susah berjuang, ya dia minggir. Dia selalu mencari yang enak. Belanda datang, kakek neneknya satu gereja dengan penjajah di hari Minggu. Iya Bang, lihat aja dari Pancasila tuh kan Bang. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Tuhannya tiga, pergi aja gitu kan mestinya. Terus yang apa tadi ya tuh mengenai apa tadi yang kedua itu, yang pertama tadi apa, yang kedua yang Cilukba tadi ngomong masalah itu kenaikan Yesus Kristus. Ini Kan sebenarnya kenaikan kalender kan udah dirubah tuh jadi kenaikan Yesus Kristus. Dulunya kan kenaikan Isa Al-Masih, boleh kan dirubah regulasi pemerintah. Nah ini 17 Agustusan ini mesti ditinjau kembali nih. Kristen nggak boleh ikutan 17 Agustusan, gimana nih? Boleh Bang, tapi jadi tiang pinang gitu buat dipanjat. enggak juga, jangan. Kalau dalam hal ini kebangsaan, kita sedikit demi sedikit menjelarkan mereka. Hanya oknum-oknum kok yang seperti ini. Masih banyak orang-orang mengerti sejarah, makanya silent, tidak menyerang. Ini hanya kita edukasi kepada orang-orang yang menyerang. Tidak mengerti perjuangan kemerdekaan. Hanya isi kepalanya Lucifer ingin membenci kebencian sampai dia di liang kubur masih kebencian terus. Untuk mengenai kenaikan Isa Al-Masih dirubah menjadi kenaikan Yesus Kristus, itu sejarahnya itu disponsori oleh Katolik.
kemudian direstui oleh pemerintah, jadi digantilah nomenklatur itu di kalender. Tapi mereka banyak yang protes bang sesudah itu. Kemungkinan nanti akan kembali lagi. Jadi Katolik yang mengusulkan ini diprotes, banyak yang protes gitu. Jadi mereka juga tidak satu padu kok untuk dalam nomenklatur. Lihat aja sekarang tanggalan-tanggalan kalender yang Anda punya kan masih bervariasi. Saya belum nemu juga tuh di situ kenaikan Yesus Kristus. Kita lihat nanti di bulan Desember ini ya, kalender baru gitu ya, tuh nasional. Apa udah berubah apa enggak? Jadi sebelum saya tutup, ya itu teman-teman semua ya, mari kita membangun bangsa ini dengan baik. Mari kita diskusi dengan baik, nggak usah ada faktor kebencian, nggak usah merasa tersakiti. Kalau kita diskusi pakai Bible, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, ini memang menyakitkan sih, karena selama ini kayak ibu-ibu Ruth ini jarang membaca Bible. Giliran diberikan datanya, dikira menghujat, padahal datanya ada. Untuk itu bijaklah, diskusi baik-baik saja. Jangan kayak Ibu Ruth. Ibu Ruth ini memang sudah terlanjur korban, mungkin diperkaos sekali keluarganya dulu oleh Belanda. Karena keluarganya diperkaos oleh Belanda, Ibu Ruth ini mungkin keturunannya lahirlah dari maninya Belanda. Sampai ke Ibu Ruth. Jadi Ibu Ruth ini ada keturunan maninya Belanda penjajah. Kira-kira begitu. Ya, saya sarankan Ibu Ruth lebih baik pulang aja ke Belanda, buka rumah bordir di sana. Kau pasti laku di sana, Ibu Ruth. Ibu Ruth, silakan. Masih mau kau datang besok, Bu Ruth? Lanjut. Tolong juga teman-teman, kok lagi ngomong lu telepon terus. Gimana gue mau ngomong lu telepon juga? Aduh, capek deh. Lanjut dulu. Tuh Bang Dalbo ada Riri Bang. Iya ya. Selamat sore Kak Riri. Abang awo apa awe nih? Pak, Mbak, Bu, Bu, Bu. Ya tapi kembali ke tanggal yang tadi dirubah ya. Kalau punya aku Bang Ben, ku coret. Jadi nggak ku tulis tulisan kenaikan Isa Al-Masih, ku ganti judulnya. Nggak ada yang mati gitu tanggal merah itu. Buat begitu Bang. Nggak ada yang naik. Iya. Tapi itu tadi itu yang menarik yang kata Bang Andi. Mereka aja sendiri masih kontradiksi itu. Apa masih belum sepakat ya? Mau dikembalikan lagi? Apa alasannya mereka itu menolak itu, Bang Andi? Yang menolak ini apa alasannya? Jangan-jangan pada mau mualaf nih Bang. Kan ada yang ke Tuhan sebagian yang terima tuh, ada yang menolak. Alasannya apa ya kira-kira? Bang Andi, apalah itu Bang? Yang jelas malu lah Bang Benny. Kok bisa berubah-ubah gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Saya mau bertanya sama Bang Handi, boleh? Ya, boleh. Tapi sapa dulu Bang Handinya nih. Tadi beliau terima telepon tuh. Monitor nggak Bang Handi? Ya. Nah, Aman ini lagi sibuk banget nih baca atur WA segala macam nih. Banyak sekali yang masuk. Belum direspon. Iya maaf Bang Handi, ganggu sebentar. Aku mau nanya buat nambah ilmu aja. Aku mau nanya ini yang pada saat Yesus itu diturunkan atau kita Isa kan gitu kan, pada saat itu agama yang ada pada orang Israel pada itu apakah agama Yahudi itu gitu? Semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu Muslim. Ya, itu tauhid terus. Iya, kalau itu saya tahu. Cuman yang salahnya itu yang maksudnya kan mereka juga kafir gitu. Tapi
di Israel itu yang mereka apakah Yahudi itu yang menyembah yang Tuhan yang mereka tidak terlihat itu gitu. Apakah itu sedang makanya Isa itu diturunkan itu kepada bangsa Israel itu mentauhidkan yang Yahudi itu gitu. Apakah benar begitu atau Gimana sih Ibu bertanya, baru saya ngomong 2 kata, Ibu lagi yang ngomong. maaf Gimana sinyalnya sih? kali nggak kedengaran. Maaf. Ibu nanya mau dijelasin, baru 2 kata Ibu ngomong lagi. Gimana nih dong gua? Maaf. Lanjut Bang Andi. Ya kan kalau menjelaskan kayak gini harus diambil dari runutannya dari atas ke bawah, supaya itu orang lain juga paham bahwa ajaran para nabi itu ajarannya itu pasti tauhid, berserah diri mereka muslim, pada dasarnya muslim, kan begitu. Terus kemudian kalau sampai Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi untuk Bani Israel, ajarannya tauhid, muslim. Ada nggak kira-kira hukum-hukum Islam yang ada di sana? Ada. Itu hukum Islamnya apa? Syariat Islamnya apa? Ya tauhid itu tadi. Cuman memang di waktu itu syariatnya para nabi itu berbeda-beda, dikondisikan sesuai zamannya. Jadi ajaran para nabi diturunkan itu sesuai perintah Tuhan di zaman itu. Makanya orang belakangan ini jangan ikut-ikutan. Saya muridnya Yesus, saya ini, siapa lu? Mereka itu di pada kaumnya masing-masing gitu loh. Nah, Nabi Muhammad SAW terakhir rahmatan lil alamin, ya ayyuhan nas, untuk seluruh umat manusia. Jadi pada dasarnya semua para nabi itu wajib kita imani, karena itu adalah ke muka bumi itu diutus ke muka bumi untuk kaumnya masing-masing. Syariatnya ya syariat sebagaimana kemampuan kaumnya. Itu loh Bu kira-kira. Ini udah saya sibuk banget ini ya. Nelpon ini kok, nelpon terus. Lanjut. Aduh, saya pengennya jawabannya dari Bang Andi gitu, logis gitu masuk ke pikiran saya gitu buat nambah keimanan Saya nggak logis ya. Maaf kalau nggak bisa ngologiskan Bu. Logis, maksudnya logis gitu, maksudnya logis, jadi masuk ke logika saya gitu. Seneng sayanya. Terus Mbak Ripa, berarti- Mbak Repa, Ya. mungkin pertanyaannya bisa diulang atau diperjelas. Itu Bang Andinya sembari balasin WA itu dia. tapi tetap Bang Andi bisa jawab gitu atau enggak? Bisa. Oh, bisa ya. Jelas Oh ya aja udah. pertanyaannya. Tadi saya ngomong nggak didengar Sudah apa ya? dijawab. Sudah dijawab tuh. Iya, udah dijawab tadi kan ya. Maksudnya boleh nanya lagi nggak lanjutannya itu gitu? Ya sekali-kali nanya ke Bang Andi nomor rekeningnya Bang Andi berapa gitu loh. Ah, Bang Dalbo, suaranya khas banget. Maksudnya berarti kan kalau yang di Islamnya kita itu kan Nabi Isa yang untuk mentauhidkan yang bangsa Israel pada zaman itu, mereka kan menyembah yang Tuhannya orang Yahudi gitu. Ulangin Bu, bukan begitu pertanyaannya, mentauhidkan bangsa Israel. Memangnya bangsa Israel Tuhan? makanya saya bilang tadi. Baiki dulu pertanyaannya. Aduh. Israel mentauhidkan Salah ya? Tuhan. Salah lah, masa bangsa Israel ditauhid? Gimana Oh sih? iya, maksudnya biar menyembah Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibu ini kok bertanya gitu amat sih. Semua para nabi itu, ya, saya ulang nih, semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi untuk mengajarkan umat manusia untuk menyembah satu Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau para nabi sebelumnya itu belum nama tapi sifat. Seperti di Yahudi itu masih El Shaddai, El Roy, Elohim dan seterusnya. Itu baru ada yang berisik. Itu kira-kira Bu. Jadi baru tidak menyebutkan nama Sang Pencipta, tapi sifatnya. Di sana itu maha suci, maha tinggi, maha mengetahui, ada sifat-sifatnya di sana. Jadi hampir ada Asmaul Husnanya di sana. Tapi di Al-Quran itu disebutkan nama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala.
melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka semua itu menyembah satu Tuhan. Bagaimana cara menyembahnya? Tergantung kondisi dan bahasa kaumnya di waktu itu. Oh, iya, Mudah-mudahan siap, tidak siap. paham Ibu. Satu yang saya perlu luruskan dari Mbak Reva ya. Yudaism itu mereka bertauhid, Baik, yang Bang Benny tidak udah bertauhid selesai. itu Kristen yang tidak bertauhid. Nah, Yudaism Oh, iya, itu iya. bertauhid. Jadi itu jangan dikatakan lagi Yudaism atau orang Yahudi itu tidak bertauhid, jangan. Tapi mereka Iya. menolak Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu aja Ibu. Iya, saya kan nggak ngerti yang Yahudi, Kristen. Saya berpikir sendiri aja gitu kan. Maksudnya Yahudi, kalau Kristen ini kan nabi. Kalau menurut kita kan nabi yang dituhankan gitu. Kalau Yahudi ini kan mirip gitu dengan kita, Tuhannya tidak terlihat gitu. Jadi saya pikir yang paling mendekati ke Islam itu Yahudi gitu daripada Kristen gitu. Gini loh Bu, pikir. aduh saya ulang sekali lagi, catat ya. Iya, iya. Nabi Adam datang diutus ke muka bumi, kaumnya Nabi Adam kalau mengikuti ajaran Nabi Adam, insya Allah kembali ke jannah atau kembali ke Sang Pencipta, mendapat tempat yang layak. Itu aja istilah umumnya. Oke, Karena oke. itulah aturan yang diberikan kepada Nabi Adam sesuai kemampuan kaumnya Adam. Paham sampai sini? Karena Paham, tidak Bang mungkin Andi. kaumnya Adam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Iya, iya. tidak mungkin Orde Baru mengikuti Orde Reformasi. Karena Orde Reformasi belum nongol. Paham sampai sini? Iya. Oke. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh kalau mau selamat, mendapat tempat yang layak, dia harus mengikuti ajaran Nuh sesuai kemampuan kaumnya Nuh, sampai ke Nabi Daud, sampai ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Isa waktu itu mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam dengan syariat-syariatnya, insya Allah mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin, semua manusia wajib hukumnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di luar daripada itu, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut menutupi, menanam ajaran Islam. Itulah disebut kafir. Kafir tempatnya di mana? Neraka jahanam. Paham sampai sini, Bu? Oh ya, paham. Terima Ini baru kasih. Paham. Ini baru paham pas yang itu, berarti dari Adam itu sudah. setiap Alhamdulillah, hukumnya itu udah Allah. beda-beda, setiap Baru itu harus paham ya. diikuti gitu ya kan? Iya, paham. Makasih Oke. banyak Bang Andi. Siap. Ya udah, makasih banyak Bang Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini conten satu ini. Apa makna Anda menggunakan nama Islam beban dunia? Silakan. Halo Bang, abang-abang semua. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan. Apa Jawab dong, jawab. bebannya? Jawab dong salam gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini apa nih? Maksudnya apa tadi Bang? Anda menggunakan nama Islam beban dunia. Kan Itu faktanya begitu, saya akan ya, benarkan Bang. itu Pak. Beban bagi orang-orang Kristen yang mau Bang, melegalkan pernikahan wowok dengan wowok. Beban. Ini Maka pendeta Indonesia pun mengatakan, untung kami berada di tempat mayoritas Islam di Indonesia. Faktanya begitu, faktanya Sehingga begitu. ajaran-ajaran tusbol itu tidak bisa menyebar luas. Itu bebannya. faktanya begitu Bang, faktanya begitu. Mau tak tunjukkan data-datanya? Hah?
Oh itu Nah, bebannya. sini gini bang, Indonesia merdeka karena siapa? Apa? Indonesia merdeka karena siapa? Karena Islam. Eh, Karena Islam. Allahu Akbar. Karena Islam. Apa peran Tuhan Anda kemerdekaan Indonesia? Coba tunjukkan. Gini, Indonesia merdeka karena siapa? Dan siapa yang menjajah Sama, Bang. Indonesia pada saat itu? Indonesia siapa? merdeka karena siapa? Karena Islam. negara apa? Karena negara apa? Islam. Malah kau. Negara Indonesia sendiri. Itu karena Coba. Amerika gitu. Apa? Ya, Karena siapa Amerika, yang nggak menjajah usah, Indonesia? jangan Coba membantah, siapa Bang. yang menjajah Indonesia? Saya Jangan tanya membantah. kau. Kalau kamu tidak jawab, saya turunkan kau. Siapa yang Oke. menjajah Indonesia? Jepang dan Selama Belanda. 350 tahun. Siapa? Belanda. Belanda. Agama apa yang dibawa Belanda? Yang Kristen kenapa? Alhamdulillah sudah Gini akui. maksudnya Selesai. Perkara selesai sudah. Sudah dia jawab kan? Apalagi mau dialogkan? Tuh kan Bang Handi nggak percaya. Barusan kau ngomongin tadi Bang Dalbo. Boleh nggak mereka nih ikut 17 Agustusan? Nggak boleh mereka. Selesai sudah. Perkara sidang ilahi sore hari ini selesai. Kalau saya sih boleh Bang Rukba, tapi Kalau mereka cuma mengatakan jadi beban. tiang. Kalau mengatakan Islam ini beban, betul, beban bagi Kristen beban. Karena untuk menjadikan manusia menyembah pagan itu terhalangi. Itu yang namanya beban. Betul. Itu pertama. Dan kedua, mengajarkan pernikahan wowo dengan wowo itu terhalangi lagi. Itu yang dikatakan beban. Saya akui itu memang Islam ini beban bagi orang-orang kafir. Selesai. Simpel. Sampai gitu simpel jawabannya. Iya. Coba kalau kita mengarah pengajaran Yesus, ada nggak Yesus mengajarkan menyembah tiga Tuhan? Kan tidak ada. Selalu lanjut Bang Andi. Kalau lo nih masih banyak sih yang aku respon kan teman-teman semua ya. Karena kita sedang menggalang dana meningkatkan kita kepada para mualaf. Artinya apa? Saya banyak sekali mendapatkan respon positif daripada saudara-saudara kita untuk memberikan sedikit atau dengan ikhlas memberikan bantuan kepada mualaf. Untuk itu kami masih buka di Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank BTN di rekening 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Makassar Mualaf Center Indonesia dikomandoi langsung oleh Julkipli Abbas oleh Bang Juma. Insya Allah amanah yang Anda berikan kepada kami, ya kami tentu juga amanah atau memegang teguh bahwa memang ini adalah hak para mualaf dan hak perjuangan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Erwin S. Lubis yang telah memberikan sebagian rezekinya kepada para mualaf. Itu saya sibuk banget nih Bang Dalbo. Gitu ya. Jadi saya harus tentu kalau orang WA kepada saya sebagai humas, saya harus siapapun dia, saya tentu akan respon. Tapi tolong teman-teman jangan telepon-telepon juga terus menerus kan terganggu juga gitu. Kira-kira gitu. Lanjut Bang Dalbo. Siap. Emosi itu Islam beban dunia, emosi dia. Kalau mau menghayal ya memang tempatnya Kristen. Kalau mau menghayal, kalau mau berdasarkan data tidak ada Kristen yang bisa berdialog itu.
Tapi kalau hayalannya saya akui. Dia katakan Islam beban dunia, betul, beban bagi orang-orang kafir. Nangis dia di bawah. Astagfirullah. Mau main beban kan Saya bisa mau main beban katanya yang mampu. beban katanya yang beban Beban betul, saya akui beban. buat yang melegalkan Yono dengan Yanto. Betul, saya akui. Beban memang. Karena Islam melarang. Yang namanya pernikahan wowo dengan wowo. Itulah bebannya. Nah, di gereja siapa yang bisa panutan-panutannya? Kelas-kelas paus dipatikan, melegalkan. Sumbernya ada. Paus Vatikan menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Lalu di Perancis, gereja terbesar kedua di dunia, melegalkan juga. Pertama di Perancis, gereja Protestan menikahkan pendeta sesama jenis. Lalu kita masuk di pengajaran, ada dalilnya. Dalilnya banyak. Buahnya ada. Nono ketemu Nono. Itu Yono sama si Yanto. Itu gini Bang Dalbo, itu kan dapat inspirasi di ayat berapa lupa kayak. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kan dua orang laki-laki duduk sebelah-sebelahan, nggak ada kerjaan, Enggak. Kalau saya Bangku, Bang Cilumba, saya tidak ke situ. Dan memang ini ajaran Paulus. Saya menggunakan pernyataan-pernyataan Paulus itu sendiri. Mulai dari di Roma, di Ibrani, 1 Korintus, dan seterusnya, banyak itu. Bahkan Pak Paulus mengatakan Allah itu bodoh, Allah itu lemah. Saya tidak menggunakan double L ya, Allah itu bodoh, Allah itu lemah. Alala jojing. Alalah. Itu. Nah, Allah ini dikatakan bodoh, Allah ini dikatakan lemah. Paulus menolak untuk diperhamba oleh Allah. Maka Allah mendatangkan murka. Roma 1:26-27. Wewe dengan wewe, wowo dengan wowo. Apa yang tertulis di situ? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Bahkan dengan judul perikop di ayat lain, nasihat untuk pencaksilat. Oh bukan, pencabulan. Itu judul perikopnya di 1 Korintus 6:12. Nah, dibuktikan apa buahnya? Cuma ada Bang Suma, ada Bang Handik. Seandainya kamu panjang umur kau. Seandainya tidak ada beli-beli ini, Panjang napas mereka. tunjukkan semua ajaran-ajaran wowo dengan wowo. Seandainya cuma kami Lengkap bertiga, dengan buah-buahnya. cuma tiga kita ini. Bang Beni, Bang Dalbo. Mau selesai kayak burut itu. Selesai kesurupan Kayak burut dia. tadi Bang Bayu, kalau ndak ada guru ndak Zuma, kalau nggak ada Bang Dahandi, udah ayo kejang-kejang dia. Enggak tahu dia kalau banyak kesurupan di sini gara-gara kita, Bang Dalbo. Ini saya kan mengambil bukan kesimpulan dari dasar pengajaran. Lalu apa respon
petinggi-petinggi Kristen, mereka itu memberkati. Paus Vatikan memberkati, kedua pendeta memberkati juga. Jadi di mana lagi kita mau bersandar? Kita mau membantah mereka yang kelas-kelas paus dengan kelas jemaat, hanya bermodalkan pokoknya Yesus Tuhan. Apa data antitesis Anda mampu bantah itu apa?